Hai semua, salam sukses selalu buat kita semua. Jumpa lagi di channel saya, Winda Poloria. Kali ini saya akan membahas cara menambahkan income di toko kelontong kita ya teman-teman. Nah, selain kita mendapatkan laba dari toko kelontong kita juga bisa dengan cara lain, yaitu pertama-tama kita bisa menerima transaksi model transaksi pulsa, token, listrik, BPJS, paket data, dan yang lain-lain ya teman-teman ya. Nah, kita bisa download aplikasinya. Kalau aplikasi banyak ya teman-teman ya. Kalau saya biasanya pakai aplikasi dari Bukalapak. Ini bukan promo ya teman-teman ya, ini hanya menceritakan yang saya pakai. Terserah teman-teman mau pakai aplikasi mana, itu bebas ya. Nah, saya tidak hanya pakai satu aplikasi, saya pakai 3 aplikasi ya teman-teman. Nah, kenapa? Supaya jika aplikasi yang satu macet, kita bisa pakai aplikasi yang lain gitu ya teman-teman. Jadi ada cadangan aplikasinya. Nah, kalau saya itu pakai ada dari SRC, ada dari Bukalapak, dari Briling BRI. Saya punya 3 aplikasi. Nah, kalau yang aplikasi Bukalapak itu saya manfaatnya banyak teman-teman ya. Selain kita bertransaksi, di situ juga kita bisa berbelanja di grosirnya ya teman-teman. Jadi enaknya itu kita bisa sekalian belanja dengan harga grosir ya teman-teman, dan free ongkir, barang kita diantar ke rumah gitu. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot untuk berbelanja keluar ya teman-teman. Di samping menyita waktu, nah kita juga harus menghabiskan waktu untuk belanja gitu ya. Nah, toko kita terpaksa ditutup gara-gara berbelanja. Nah, di sini saya cari aplikasi Bukalapak yang bisa sekaligus untuk belanja kebutuhan toko kita. Nah, selain itu saya juga menerima kirim uang ya teman-teman, jasa transfer uang. Nah, saya itu daftar di agen Briling. Dari agen Briling ini kita bisa bertransaksi apa aja ya teman-teman ya. Bisa transaksi kirim uang, isi pulsa, bayar token, isi token, bayar listrik, BPJS, dan yang lain-lain gitu ya teman-teman. Nah, yang paling besar keuntungannya di sini dari hasil transferan uang itu ya teman-teman. Biasanya dari pihak BRI itu mereka itu membuat admin sekitar 3.000 ya teman-teman, admin dari BRI. Nah, yang 3.000 ini dibagi 2, setengahnya buat kita, setengahnya lagi buat pihak BRI ya teman-teman. Nah, di sini jika kita menerima transferan, kita bisa menambahkan biaya adminnya ya teman-teman, karena pihak BRI juga memberi kebebasan bagi kita untuk menentukan biaya admin di toko kita. Contohnya ada yang transfer 1 juta misalnya. Nah, kita bisa naikin biaya transferannya menjadi 7.000 atau 8.000 gitu ya teman-teman. Kalau saya biasanya tergantung besarnya transferan, misalnya 2 juta,
saya bikin 10.000 biaya transferannya gitu. Nah dari sini kita untungnya udah lumayan ya teman-teman. Kalau yang dipotong untuk pihak BRI itu cuman 1.500. Nah sisanya itu keuntungan buat kita. Bayangkan buat teman-teman semua ya, jika ada yang 30 orang transfer uang setiap hari, 30 kali rata-rata 8.000 aja. Udah berapa ya teman-teman, bisa hitung sendiri. Nah itu salah satunya contoh untuk menambahkan income di toko kelontong kita. Nah kelebihannya, toko kita menjadi lebih ramai. Kelebihannya, toko kita semakin komplit, lengkap, karena selain konsumen kita yang berbelanja, mereka juga bisa sekaligus bertransaksi, kirim uang, bayar BPJS, dan yang lain-lain gitu ya teman-teman. Kelebihannya di situ. Nah terus yang ketiga, biasanya sales toko kita suka dikunjungin sales gitu ya teman-teman. Sales dari berbagai produk ya, ada dari rokok, makanan, minuman, seperti itu. Kita sering dikunjungin. Nah sales ini biasanya kalau ada promo, mereka itu menawarkan promo kepada kita. Contohnya misalkan rokok, biasanya itu rokok-rokok baru yang suka ada promo, beli 2 gratis 1. Nah kayak gitu. Nah saya kalau merasa rokok itu memang laku di toko kita, saya beli banyak itu teman-temannya. Mumpung lagi ada promo, saya bikin stok untuk kita bisa jual lagi nanti bonusnya gitu, seperti itu. Nah terus ada lagi dari produk, contohnya produk Mayora, dari Nabati, minuman. Biasanya suka banyak mereka itu menawarkan promo-promo gitu ya. Nah jika ada promo kayak gitu, kita kesempatan, kita drop banyak selagi ada promo. Nah nanti hasil dari promo ini, bonusnya ini kita bisa jual lagi gitu. Jadi keuntungan kita bisa double ya di sini teman-teman ya. Dari keuntungan dari bonus, terus dari produknya, seperti itu. Nah terus selain itu, sales itu suka ada juga yang menawarkan memajangkan spanduknya ya teman-teman ya. Mereka itu pengen misalkan mau memajang spanduk itu di depan toko kita. Nah kita terima itu lumayan juga ya teman. Kalau biasanya kalau di toko saya itu dulu ya teman-teman, sebelum SRC, kalau sekarang udah SRC mah nggak bisa lagi karena toko kita sudah dikelola oleh pihak SRC. Nah dulu sebelum saya jadi SRC, banyak sales yang menawarkan pajangan spanduk biasanya itu dari rokok itu ya teman-teman ya. Ada juga spanduk yang lain seperti itu, tapi kebanyakan itu dari rokok. Mereka itu memajangkan, jadi toko kita itu dikontrak misalkan dikontrak selama 3 bulan. 1 bulan itu kita dibayar contohnya 100, ada yang 150, tergantung salesnya masing-masing ya. Nah, kita dibayar per bulan 100 misalnya. Nah kalau kali 3 spanduk itu udah berapa? 300 ya sebulan, dikalikan 3 bulan berapa. Nah jika nanti kontraknya sudah habis, biasanya ada lagi yang lain, apakah ini diperpanjang atau stop aja gitu ya. Nah kita cabut spanduknya. Kalau ada yang
menawarkan lagi dari produk lain, misalnya ya model rokok kan banyak sekarang, udah banyak jenis-jenisnya. Ada lagi rokok baru yang baru-baru gitu ya. Biasanya kalau rokok baru itu mereka butuh pajangan sebagai pengganti iklan gitu, seperti itu ya teman-teman. Jadi toko kita itu dikontrak. Nah dari situ kita ambil apa kontrakan itu. Nah itu bisa untuk menambah-nambah penghasilan kita juga ya teman-teman. Jadi keuntungan kita tidak hanya menjual barang yang ada di toko kita ya, model sembako seperti itu, tidak hanya dari situ aja, banyak juga cari cara kita dari yang lain gitu, dari selain dari toko. Kalau dari toko itu keuntungan kita biasanya kalau saya itu ambil 10%. Nah di samping dari ini cara kita ya itu seperti itu tadi, kita bisa memanfaatkan transaksi dan yang lain-lain seperti itu ya teman-teman. Nah itulah tips dari saya untuk menambahkan income penghasilan di toko kelontong kita ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sedang menjalankan usaha, semoga tips ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Semoga bisa menginspirasi dan usaha kita sukses selalu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Jika video saya ini bermanfaat, mohon di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih, selamat sukses selalu. Dadah.